wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah kimia pangan pada pertemuan yang pertama, yaitu terkait dengan pengantar kimia pangan. Jadi, yang sudah kita ketahui bahwa dilihat dari sudut pandang ilmu kimia, pangan itu merupakan suatu objek yang sangat menarik untuk kita pelajari, kita pahami, dan kita telaah secara mendalam. Mengapa? Karena berbagai jenis senyawa kimia di dalam jumlah yang sangat beragam terkandung di dalam bahan pangan yang akan menentukan karakteristik bahan pangan dan memiliki peran yang sangat penting bagi penunjang kehidupan kita. Jadi, kimia pangan merupakan komponen kimia yang terdapat atau yang terkandung di dalam produk pangan. Jika kita sudah membicarakan tentang komponen kimia, berarti itu terkait dengan bagaimana struktur kimia penyusun bahan pangan tersebut, susunannya apa saja, komposisinya apa saja, dan peranan dari senyawa tersebut dalam produk pangan, serta teknik analisis dan reaksi-reaksi yang menyertai dalam produk pangan tersebut. Karena reaksi-reaksi yang terjadi pada suatu produk pangan akan mempengaruhi mutu, keawetan produk pangan itu sendiri, dan keamanan pangan produk pangan itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu-ilmu penunjang dalam bidang kimia yang mendukung dalam kimia pangan ini yaitu kimia organik. Ya, kita paham bahwa kimia organik ini merupakan terkait dengan senyawa-senyawa organik atau biomolekul, ya, biomolekul penyusun makhluk hidup. Kemudian kimia fisik terkait dengan kestabilan suatu senyawa dan juga kimia anorganik. Kemudian pengertian pangan ini kita ketahui bahwa pangan merupakan sumber daya hayati dan air, ya. Jadi pangan ini merupakan dia lingkupnya adalah sumber daya hayati yang sering kita sebut sebagai komponen biotik, ya, pada suatu lingkungan. Kemudian selanjutnya sumber daya hayati ini, begitu juga dengan air itu dapat kita olah, ya. Ada yang kita olah atau ada yang tidak dapat kita olah. Selanjutnya kita olah menjadi makanan atau minuman. Dari sumber daya hayati tersebut, ya, kita ketahui bahwa misalnya nih sumber daya hayati itu ada sayur-sayuran, kemudian ya termasuk hewan, ya, termasuk hewan. Kemudian di sini saya fokus untuk membicarakan tentang sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Kita lihat banyak sekali, ya, warnanya. Ada bayam berwarna merah, ada bayam berwarna hijau, ada paprika berwarna kuning, paprika berwarna merah, paprika juga berwarna hijau. Intinya buah-buahan dan sayur-sayuran itu memiliki warna merah, kuning, hijau, dan warna lainnya itu karena adanya pigmen pigmen warna yang terkandung di dalam produk pangan tersebut, ya. Baik secara alami yang dimiliki oleh produk pangan atau sengaja ditambahkan oleh manusia supaya dia memiliki tampilan yang lebih menarik. Nah, kemudian kita juga paham bahwa pangan itu ada yang terasa manis kayak gitu karena dia mengandung suatu sakarida. Kemudian ada juga pangan rasanya asin, ada rasanya asam, ada rasanya pahit atau beraroma menarik. Itu karena adanya senyawa kimia yang terkandung di dalam suatu pangan tersebut. Suatu kimia terkhusus yang dimiliki oleh suatu produk pangan. Misalnya nih, ya, eh, cita rasa stroberi itu atau lebih mencolok misalnya ada cita rasa durian. Nah, itu terbentuk karena adanya peranan berpuluh-puluh jenis senyawa kimia yang bergabung dan terkandung di dalam produk pangan tersebut. Baik durian, ya, durian, kemudian ada stroberi tadi. Kemudian kita juga bisa menyampaikan, ya, apa peranan karbohidrat di dalam
memberikan kekuatan kepada pangan dalam bentuk struktur yang kokoh seperti pada buah apel yang keras atau pada asparagus yang panjang dan berserat. Ini ada contoh peranan karbohidrat pada buah-buahan. Oleh karena itu, saat ini teknologi pangan telah berkembang begitu pesat untuk mengaplikasikan ilmu kimia, khususnya ilmu kimia pangan, dengan ilmu-ilmu pendukung lainnya dalam mempertahankan karakteristik pangan agar dapat disimpan selama mungkin. Jadi ini lebih terkait dengan semacam teknologi pengawetan, teknologi penyimpanan, lebih ke teknologi pasca panen ya. Bagaimana kita menjaga suatu produk pangan itu yang kesegarannya itu lebih tahan lama sehingga sehingga ketika kita pahami bahwa jika kesegaran suatu bahan pangan lebih lama berarti vitamin-vitamin yang terkandung di dalam produk pangan itu juga masih terjaga. Nah, kemudian dalam hal yang terakhir ini ya, semakin berkembangnya teknologi ya, berbagai jenis senyawa kimia itu dapat kita aplikasikan ke dalam bahan pangan. Contohnya, bahan tambahan pangan itu adalah senyawa kimia yang terus kita gali dan kita kaji dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Perkembangan dilakukan melalui cara-cara kimia murni ya, seperti ada sintesa kimia atau melalui pendekatan bioteknologi ya. Jadi pendekatan bioteknologi itu misalnya kita mengkawinkan, kita sekarang ini sudah menikmati apa ya, produk-produk pangan yang merupakan hasil perkawinan dari sifat-sifat unggul suatu tanaman budidaya. Nah, jadi itu adalah perkembangan bioteknologi, misalnya padi. Nah, padi atau beras yang sudah kita konsumsi saat ini itu merupakan hasil perkawinan dari beberapa kali tanaman dari tanaman budidaya asal sebelumnya ya, sehingga kita mendapatkan bulir padi yang ukurannya besar, yang rasanya itu manis, yang baunya itu wangi, itu karena adanya perkawinan eh, dari beberapa varietas padi sebelumnya. Kemudian ya, saya jelaskan lebih lanjut. Kita di sini juga akan membahas ya komposisi pangan. Komposisi pangan yang selalu kita ketahui adalah ada protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral. Nah, kita mulai masuk ke bagian karbohidrat ya. Karbohidrat itu kita ketahui sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Karbohidrat ini nanti ketika kita mengkonsumsi suatu produk pangan yang mengandung karbohidrat, nah nanti ya sebagian besar karbohidrat ini akan diolah menjadi suatu ya ATP yang merupakan senyawa yang bermolekul tinggi ya. Oleh karena itu karbohidrat ini ya sering kita sebut sebagai senyawa sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, kemudian sebagian besar karbohidrat itu dalam bentuk amilum atau pati, ya. Nah, atau intinya mengandung suatu sakarida, kayak gitu ya. Kemudian karbohidrat itu dalam tubuh ternak, eh, termasuk juga dalam tubuh manusia, dia itu dapat diubah menjadi glukosa. Kemudian, jika dirasakan kelebihan glukosa di dalam tubuh ternak maupun manusia, maka kelebihan glukosa itu akan diubah ke dalam bentuk glikogen yang selanjutnya akan disimpan dalam hati. Kemudian tumbuhan itu membentuk gula seperti yang kita ketahui melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian apa sih atom-atom penyusun dari karbohidrat itu? Nah, atom-atom penyusun karbohidrat itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian sumbernya itu ada padi, ubi, jagung, kentang, singkong. Nah, apa dampak dari kekurangan karbohidrat? Nah, jika kita kekurangan karbohidrat, maka kita akan lemah. Kemudian daya tahan tubuh kita juga akan berkurang. Nah, kemudian selanjutnya, sebagian besar ya, karbohidrat ini disintesis dari bahan pangan nabati ya, melalui proses fotosintesis tanaman.
Nah, pastinya adalah tanaman yang memiliki klorofil, maka dia dapat mensintesis suatu karbohidrat. Ya, ini ya, karbon dioksida, kemudian ada molekul H2O dengan bantuan cahaya matahari bisa menghasilkan karbohidrat dan H2O. Klasifikasi karbohidrat itu ya, atau penyusun karbohidrat itu dibagi menjadi tiga. Ada monosakarida, ini merupakan gula yang paling sederhana. Itu contohnya adalah glukosa, fruktosa. Kemudian ada disakarida. Disakarida ini merupakan penggabungan dua molekul monosakarida. Ya, contohnya ada sukrosa, ada laktosa. Kemudian ada polisakarida. Polisakarida ini adalah dalam bahan pangan, dia berfungsi sebagai penguat tekstur. Contohnya selulosa, hemiselulosa, dan juga untuk sebagai sumber energi itu adalah contohnya pati dan glikogen. Kemudian, tadi sudah kita bahas, struktur kimia dari karbohidrat itu dia tersusun atau mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ini juga dia membentuk golongan ya. Jadi, untuk karbohidrat nanti kita akan kenal golongan di monosakaridanya itu ada golongan aldehid yaitu aldosa dan golongan keton atau ketosa. Nah, kemudian karbohidrat ini juga yang kita ketahui adalah dia memiliki banyak gugus hidroksinya, OH-OH-nya. Ini adalah perbandingan unsur pada karbohidrat antara unsur karbon, hidrogen, dan oksigen itu berbanding 1, berbanding 2, dan berbanding 1. Nah, ini adalah contoh monosakarida yang paling sederhana. Jadi ada dibagi menjadi kelompok aldosa dan kelompok ketosa. Kelompok aldosa karena gugus fungsinya adalah suatu aldehid, 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 dan aldehid dibagi menjadi ada D-gliseraldehid, ada D-ribosa, ada D-glukosa, dan ada D-galaktosa. Nah, kemudian untuk kelompok ketosa kita perhatikan gugus fungsinya berupa keton, keton ya, keton dibagi ada dihidroksi aseton, ada D-ribosa, ada D-fruktosa, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari monosakarida yang lainnya ya. Ada eritrosa, yaitu di aldehid tadi ya. Ada treosa, aldehid juga, dan sebagainya. Nah, kemudian monosakarida tadi mereka bisa bergabung ya, bisa bergabung membentuk suatu disakarida, karena disakarida itu adalah penggabungan dua molekul monosakarida. Nah, ini ada contoh monosakarida, nanti mereka bisa bergabung. Selanjutnya mereka akan membentuk ikatan glikosida melalui OH-OH ini. Nah, jadi nanti ikatan glikosida itu adalah ikatan antara eh, suatu gugus gula. Nah, tadi penggolongannya sudah ya, kita lanjutkan. Nah, monosakarida itu ciri-cirinya dia memiliki 3-9 unsur karbon, kemudian dia juga ketika memiliki 3 atom karbon disebut dengan triosa, 4 karbon triosa, 5 karbon pentosa, 6 karbon heksosa. Jadi kita tahu nih ada sakarida triosa, sakarida treosa, ada sakarida pentosa, dan juga ada sakarida heksosa. Kemudian merupakan struktur sakarida yang paling sederhana karena dia monosakarida. Nama lainnya itu yaitu polihidroksialdehid jika gusnya aldehid dan juga polihidroksiketon jika gusnya keton. Kemudian monosakarida ini normalnya itu membentuk gugus cincin ya. Karena kestabilan karena kestabilan cincin karbon itu ya pada dasarnya itu ketika berbentuk siklik jika dia berjumlah 6. Kemudian untuk oligosakarida ini merupakan molekul yang terdiri dari 2 atau lebih monosakarida. Contohnya tadi disakarida. Nah, kemudian suatu sakarida itu dia bisa membentuk ya antara ikatan antar monosakarida kita sebut sebagai ikatan glikosida. Nanti dia bersambungnya melalui OH yang saya tunjukkan tadi sebelumnya. Kemudian sukrosa dan laktosa ini juga merupakan contoh dari oligosakarida yang banyak ditemui. Nah, kemudian ya, apa pengaruh karbohidrat dalam bahan pangan? Nah,
pastinya kita ketahui karbohidrat itu ya dia akan memberi rasa manis pada produk pangan tersebut ya karena dia memiliki sukrosa ya. Eh, Kemudian karbohidrat tersebut ya karena dia memiliki banyak sekali gugus hidroksi 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 maka dia juga mudah mengalami reaksi browning atau pencoklatan. Nah, kemudian reaksi pencoklatan itu ada secara enzimatis ya karena adanya senyawa fenolik. Ya, karena adanya keberadaan senyawa fenolik pada suatu produk pangan, maka dia mudah mengalami reaksi browning ya secara enzimatis karena ada enzim juga yang berpengaruh pada reaksi tersebut. Contohnya apel. Ketika apel kita buka, kita biarkan pada suhu ruangan, maka lama-lama dia akan kecoklatan. Salak juga, pir, pisang, dan pala. Nah, proses ini ya, proses browning ini terjadi karena dibantu oleh enzim. Namanya adalah enzim fenoloksidase, fenolase yang berhubungan dengan oksigen. Ada juga pencoklatan secara non-enzimatis, contohnya adalah karamelisasi, misalnya ketika gula kita panaskan akan coklat, kemudian ada juga reaksi reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini ya ketika roti kita panggang akan menghasilkan kecoklatan seperti itu. Kemudian komponen penyusun produk pangan yang lainnya itu adalah atau kita sebut biomolekul penyusun produk pangan yaitu protein. Nah, protein ini dia mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Nah, ada beberapa asam amino yang mengandung unsur fosfor dan sulfur. Fungsi dari protein itu sendiri sebagai pembangun tubuh, regenerasi sel, yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Nah, sumber dari protein itu yaitu ada protein hewani, daging ikan telur, dan protein nabati. Contohnya itu biji-bijian. Nah, kekurangan dari protein itu maka dia akan mengalami busung lapar ya atau kwashiorkor. Selanjutnya untuk fungsi protein kita pahami ya, protein ini juga banyak sekali apa ya, dia menjadi katalis bagi reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh manusia ya. Jadi fungsi dari protein itu ya sebagai sumber energi, karena nanti juga protein ketika masuk ke dalam siklus asam sitrat, dia akan menghasilkan juga senyawa senyawa bermolekul tinggi ATP ya, adenosin trifosfat. Protein juga fungsi sebagai zat pembangun, zat pengatur, zat pengatur karena dia amfoter. Mengapa dia amfoter? Karena pada protein itu dia memiliki gugus asam karboksilat, atau COOH. Nah, nanti hanya hilang maka dia menjadi COO-min. Kemudian pada asam amino juga dia memiliki gugus fungsi NH3 yang bermuatan positif. Jadi amfoter itu adalah muatan negatif dan muatan positif dalam suatu senyawa. Dia menjadi seimbang. Kemudian karena protein itu dia bersifat amfoter, maka dia bisa menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Protein juga sebagai zat antibodi, sebagian besar protein juga adalah, sebagian besar enzim adalah protein. Kemudian protein juga sebagai alat transportasi, yaitu bagi hemoglobin dan mioglobin. Kemudian pengatur pergerakan, contohnya untuk kagilah sperma dan otot. Nah, tadi sudah saya sampaikan unsur penyusun protein. Kemudian kita langsung ke sifat-sifat kimia protein. Protein ini ya, dia bisa larut dalam air. Karena apa? Ya jelas, karena dia mengandung gugus amina, NH3, NH2, dan juga dia juga mengandung gugus karboksilat ya, COOH. Nah, amida dan karboksilat itu merupakan unsur-unsur atau atom-atom yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oleh karena itu, protein itu bisa larut dalam air. Contohnya ada albumin telur, ada laktalbumin dan juga dalam susu. Kemudian ada juga protein yang tidak larut dalam air. Contohnya adalah miosinogen yang terdapat pada otot dan ovoglobulin yaitu yang terdapat pada kuning telur. Kemudian semua protein tidak larut dalam pelarut lemak ya, karena protein itu dia lebih larut dalam air.
Selanjutnya, struktur susunan molekulnya, protein itu ada protein fibriller, yaitu bentuknya seperti serabut. Dia contohnya pada kolagen, tulang rawan, miosin otot, keratin rambut, dan juga fibrin gumpalan darah. Kemudian ada juga protein berbentuk globul. Dia bentuknya seperti bola. Nah, protein bahan pangan hasil ternak, contohnya adalah albumin dan globulin. Kemudian kita juga ketika kalian mempelajari mata kuliah biokimia, kak akan mempelajari struktur primer protein, merupakan bentuk dasar suatu protein, ada struktur sekunder protein. Nah, bentuknya itu seperti alpha helix, kemudian ada struktur tersier protein, bentuknya helix ya, dan juga ada struktur kuaterner. Struktur kuaterner protein ini merupakan gabungan dari beberapa polipeptida. Nah, selanjutnya kita masuk ke lemak, yaitu biomolekul penyusun produk pangan. Lemak ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya sebagai sumber energi, cadangan energi, isolator di bawah kulit, dan juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Nah, sumbernya itu ada lemak hewani, daging, mentega, susu, telur, dan juga ada lemak nabati, yaitu kelapa, kemiri, dan alpukat. Nah, ini adalah struktur asam lemak. Struktur asam lemak itu dia dikenal sebagai trigliserida. Jadi ada trigliserida, ini ya satu, dua, tiga, ada tiga asam lemak yang menempel ya, makanya dinamakan trigliserida. Nah, coba kita perhatikan. Jadi asam lemak itu dia sebenarnya adalah ester. Di sini kan O R. Jadi dia tuh ada apa ya? Ada gugus fungsi OR-nya, ada gugus fungsi esternya. Nah, kemudian selanjutnya dia merupakan hanya suatu alifatik yang panjang. Jadi di bagian ini, bagian kepalanya ini dia bisa berinteraksi dengan air, membentuk suatu ikatan hidrogen, tetapi ketika yang bagian ujung-ujungnya ini dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, maka dia tidak larut dalam air. Dan selanjutnya vitamin. Nah, vitamin ini terbagi dua kelompok. Ada vitamin larut dalam lemak, contohnya ADEK. Ada vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Fungsi dari vitamin ini yaitu sebagai biokatalisator, ya. Berarti katalisator untuk reaksi-reaksi biologi di dalam tubuh makhluk hidup. Jika kekurangan vitamin, maka akan mengalami avitaminosis ya. Nah, ini adalah contoh vitamin A. Ini adalah struktur vitamin A. Vitamin A itu dia banyak sekali terdapat pada minyak kelapa sawit. Jadi minyak kelapa sawit itu ketika kita proses ya, awalnya itu kita akan mendapatkan suatu minyak berwarna oranye dan juga dia kaya akan vitamin A. Nah, kemudian jika kita sudah mengalami pemurnian, beberapa kali pemurnian, yang awalnya warna oranye menjadi warna kuning seperti ini, sehingga ini juga akan mengalami kehilangan vitamin A. Dan menjadi bening ya, vitamin A juga akan hilang. Nah, ini ada vitamin C yang sudah kalian ketahui strukturnya ketika kalian mempelajari apa ya, bioesai kemarin ya, bioesai, mata kuliah bioesai. Nah, ini ada vitamin C, banyak terdapat di jeruk, merupakan senyawa yang antioksidan. Garam mineral. Nah, garam mineral ini contohnya adalah ada kalsium, ada besi, ada iodin, fosfor, kalium dan sebagainya. Jika kekurangan mineral ya, maka akan mengalami penyakit yang namanya defisiensi mineral. Kemudian tiap unsur garam mineral itu memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Kita itu ada sekitar 17 mineral ya. Ada mineral makro. Nah, mineral makro itu artinya mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Ada mineral mikro merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang relatif lebih kecil kayak gitu. Ini adalah mineral makro dan mineral mikronya. Nah, ini adalah beberapa contoh komposisi pangan ya. Jadi misalnya ini adalah bayam. Bayam itu mengandung kalsiumnya berapa miligram, besi, ada vitamin A, B1 dan C. Ada sawi. Kemudian kalau wortel, wortel itu kalsiumnya 39, besinya 0,8. Untuk vitamin A-nya lumayan tinggi ya, 12.000. Kemudian vitamin B1-nya kecil 0,06 dan vitamin C-nya juga kecil. Jadi bisa kita lihat di sini
daun katuk memiliki vitamin C yang lumayan besar nih, sampai 200-an ya. Daun katuk, daun kelor, kemudian daun singkong. Selanjutnya, penyusun bahan pangan yang sangat terpenting, yang sangat yang apa ya, bisa menjaga suatu kerenyahan, kesegaran dari suatu produk pangan itu adalah kandungan airnya. Jadi air ini fungsinya sebagai pelarut zat makanan, mengangkut zat sisa pembakaran, mengatur panas tubuh juga. Jika kekurangan air, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Kemudian air itu unsur penyusun air itu adalah hidrogen dan oksigen yang kita kenal sebagai H2O, sifatnya polar dan juga dia memiliki peran sebagai self life product. Jadi dia juga mempengaruhi tingkat kesegaran suatu produk dan juga kemudahan terjadinya reaksi dan aktivitas enzim. Air itu dibagi ada air bebas dan air terikat. Air bebas itu artinya air yang terdapat pada permukaan-permukaan atau mengisi lubang-lubang atau mengisi space-space yang ada pada suatu produk pangan. Air terikat adalah molekul H2O yang berikatan dengan senyawa penyusun pada produk pangan. Nah, jadi kalau air bebas itu mudah untuk kita hilangkan, gampang ya. Ketika misalnya bayam atau apel, apel itu kita keringkan di dalam suatu oven, maka dia akan mengerut. Nah, artinya apa? Air bebas yang terdapat yang mengisi space-space kayak gitu pada apel tersebut, dia sudah menguap. Makanya dia menjadi mengkerut dan juga eh, eh, bobotnya pun menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena airnya sudah mengerut. Nah, di situ airnya sudah menguap, bukan mengerut ya, maaf. Nah, di situ artinya ketika kita melakukan proses pengeringan dari suatu produk pangan, yang kita hilangkan adalah air bebas. Ya. Sedangkan air terikat, untuk menghilangkan air terikat ini harus melalui proses reaksi kimia. Karena apa? Karena air terikat itu artinya misalnya glukosa dia berikatan dengan H2O. Nah, kayak gitu. Jika dia sudah membentuk ikatan, sulit sekali air terikat ini untuk diuapkan karena dia menempel ya pada karbohidrat. Ya, tetapi air terikat ini dia aman. Kita pahami bahwa air itu merupakan tempat apa ya? Dia tempat tumbuhnya bagi jamur dan bakteri. Nah, jadi air 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 bebas ya, tetapi di sini bukan air terikat tapi air bebas. Jadi air bebas itu air yang mengisi space-space pada suatu produk pangan. Nah, dia menjadi tempat untuk berkembangnya suatu jamur dan suatu bakteri. Makanya, ketika suatu produk pangan kita lakukan pengeringan, artinya kita menguapkan air bebasnya, maka produk pangan dalam bentuk kering itu lebih awet dibandingkan produk pangan dalam bentuk basah. Karena apa? Karena ketika dalam bentuk basah, dia masih banyak air bebasnya. Artinya, air bebas itu sebagai media tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, ketika produk itu kita keringkan, artinya apa? Air bebasnya kita hilangkan. Nah, tidak ada lagi media untuk tumbuhnya bakteri dan jamur. Selanjutnya, ada kita kenal juga dengan bahan aditif. Bahan aditif ini adalah ada aditif sengaja yang ditambahkan, ada aditif yang tak sengaja yang ditambahkan. Jadi aditif yang tak sengaja ini dia merupakan bahan aditif yang terdapat dalam makanan secara alami, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Ada zat pemanis sintetik itu kita kenal ada sakarin, ada sorbitol ya untuk pemanis sintetik. Untuk zat pengawet itu yang sintetis ada kita kenal asam sorbat, asam propionat, ada asam benzoat. Kemudian untuk zat pewarna itu sintetisnya ada sunset yellow, ada tetrazin, ada violet. Kemudian untuk bumbu penyedap dan penyedap rasa itu ada monosodium glutamat yaitu dan lainnya. Nah, kemudian sudah saya sampaikan tadi bahwa bahan pangan itu ya, produk pangan walaupun sudah kita panen, dia tetap mengalami reaksi-reaksi enzimatis. Reaksi-reaksi enzimatis itu pada suatu produk pangan, dia akan terus menjalani reaksi enzimatis
sampai dia akan terurai menjadi senyawa-senyawa sederhana yang sebut kita sebagai pupuk gitu. Jadi ya memang awalnya dia kan awal kita misalnya kita petik buah, awalnya dia hijau, lama-lama kelamaan dia akan merah. Dari merah-merah itu lama-lama dia akan membusuk, kemudian dia membusuk dia akan terurai ya seperti itu. Jadi produk pangan itu dia akan selalu mengalami reaksi enzimatis secara berlanjut. Nah, reaksi kimia apa saja yang terjadi pada produk pangan? Ada reaksi kecoklatan, reaksi karamelisasi, ada reaksi oksidasi dan hidrosis lemak, dan oksidasi vitamin C. Nah, ini adalah reaksi oksidasi, maaf, ini adalah reaksi kecoklatan enzimatis yang saya sampaikan tadi. Ini karena adanya keberadaan senyawa fenol, ya. Jadi karena adanya aktivitas polifenol oksidase atau fenol oksidase sehingga terjadinya reaksi Browning pada apel, pada pir dan salak dan contoh yang lainnya. Kemudian ada kecoklatan ya. Kecoklatan non-enzimatis itu, nah reaksi kecoklatan non-enzimatis ini contohnya misalnya susu kental manis, creamer yang kita biarkan di udara lama-lama dia akan membentuk brown color, yaitu warna coklat. Ini adalah kecoklatan non-enzimatis lainnya karena adanya reaksi Maillard, yaitu kita memanggang roti menjadi kecoklatan karena gula reduksi dengan senyawa yang mengandung gugus amin, dia akan membentuk berwarna kecoklatan ya karena adanya kandungan gula reduksi. Selanjutnya reaksi karamelisasi, contohnya gula kita panaskan, dia akan menjadi warna coklat ya karena terjadi suatu reaksi yang kompleks yang menyebabkan pembentukan warna coklat. Selanjutnya untuk reaksi oksidasi lemak, contohnya ini adalah minyak goreng ya, minyak goreng. Nah, reaksi oksidasi ini menyebabkan asam lemak itu menjadi sangat reaktif. Mengapa? Karena jika suatu minyak goreng sudah mengalami reaksi oksidasi, maka akan terbentuk radikal bebas. Minyak goreng, kemudian karena kita melakukan pemanasan ya pastilah ya ketika kita akan menggoreng kita membutuhkan sumber panas. Kalau seandainya tidak ada sumber panas kita tidak bisa menggoreng. Tetapi karena adanya aktivitas memanaskan minyak goreng tadi, kita em, maka menyebabkan terjadinya suatu reaksi oksidasi pada lemak atau minyak goreng yang menyebabkan terbentuknya suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas kemudian terus membentuk suatu radikal bebas. Nah, keberadaan radikal bebas pada minyak goreng maka akan menyebabkan minyak goreng itu berbau tengik. Dan juga jika kita menggunakan minyak goreng yang terus selalu kita gunakan, ya maka radikal bebas itu juga akan menempel pada produk pangan kita konsumsi produk pangan tersebut, maka akan menambah spesies radikal bebas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menggunakan minyak goreng yang telah digunakan berulang kali. Nah, ini adalah reaksi oksidasi pembentukan radikal bebas. Tadi ada reaksi inisiasi, sudah kalian pelajari ya? Sudah dipelajari kan di kimia organik monofungsi ya, pembentukan reaksi radikal, ada tahap inisiasi, ada tahap propagasi. Propagasi ini merupakan tahap apa ya? Pembentukan radikal bebas secara berantai. Kemudian ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahap pengakhiran dari suatu siklus radikal bebas. Nah, untuk tahap inisiasi ini dia reaksinya lambat sehingga memerlukan panas. Tetapi ketika sudah panas, dia akan sangat cepat dia akan terjadi sangat cepat pembentukan radikal bebasnya, apalagi ketika kita melakukan penggorengan kan memang bukan di ruangan tertutup kan, di ruangan terbuka ada oksigen, ada panas, maka terjadilah suatu reaksi propagasi pembentukan rantai dari radikal bebas. Oke, baiklah, sekian materi pengantar kimia pangan dari saya. Selanjutnya pertemuan yang kelas selanjutnya itu saya akan ngebahas tentang kehalalan suatu produk ya, karena kita mengikuti pengembangan tren saat ini, kita tidak bisa lepas
lepas dari suatu topik mengenai kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, untuk Kimia Pangan ini saya juga akan memberikan materi tentang kehalalan produk. Ya. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.